Halo semuanya, kali ini kita akan membahas satu soal yang cukup menarik untuk materi momentum dan impuls. Ini khususnya untuk materi hukum kekekalan momentum, di mana gerak momentumnya ini bukan cuma satu dimensi, namun dua dimensi. Oke, persoalannya seperti ini. Ada dua bola biliar yang masanya sama. Anggap bola biliar A dan bola biliar B. Kemudian, sesuai pada gambar, bola biliar A ditembakkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Bola tersebut menumbuk bola B yang sedang diam. Setelah tumbukan, karena bola A tidak menumbuk sentral ke bola B, maka bola A akan berbelok ke atas dengan sudut kecepatan 53 derajat terhadap arah kecepatan mula-mula sesuai pada gambar. Sedangkan bola B akan membelok ke arah bawah dengan sudut kemiringan 37 derajat terhadap arah horizontal. Pertanyaannya adalah, dengan data yang diberikan hanya sedikit saja ini, tentukan berapa besar kecepatan bola A dan B setelah bertumbukan. Oke, kalian bisa coba untuk mempost video ini, mencoba untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Oke, apabila sudah, kita dapat lanjutkan untuk melihat video pembahasannya untuk cek apakah jawaban kalian benar atau tidak. Oke, sudah siap? Kita mulai pembahasannya. Oke, jadi kita lihat sebelum tumbukan. Kita mulai dari awal ini. Kecepatan bola karena ada dalam bidang dua dimensi dapat kita pecah atau uraikan menjadi dua komponen, yaitu komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Jadi untuk bola A, karena dia arahnya ke kanan, jadi dia bola A yang memiliki komponen kecepatan sumbu X. Kita simbolkan dengan VAX. Jadi kecepatan bola A komponen arah sumbu X besarnya 10. Karena bola A tidak memiliki komponen sumbu Y, kita dapat tulis VAY, jadi kecepatan bola A pada arah sumbu Y-nya itu adalah 0. Untuk bola B, mula-mula diam. Berarti baik VBX maupun VBY-nya, keduanya adalah 0 atau tidak bergerak. Kemudian kita analisis vektor kecepatan kedua bola setelah bertumbukan. Kita dapat buat diagram vektor seperti berikut. Dari gambar di soal, kita dapat buat vektor A, kecepatan A setelah tumbukan, kita berikan nama V aksen A, berarti kecepatan bola A setelah bertumbukan. Ini memiliki sudut 53 derajat terhadap horizontal. Berarti kita dapat uraikan vektor V aksen A menjadi dua komponen. Komponen mendatar atau V aksen A X dan komponen vertikal atau V aksen A Y. Demikian juga untuk vektor V aksen B yang memiliki sudut 37 derajat dengan arah ke bawah, dapat kita urai menjadi dua vektor hijau ini, yaitu V aksen BX dan V aksen BY. Dari rumus vektor, kita dapat lihat karena V aksen AX itu berada di sisi sebelah sudut 53 derajat, berarti kita dapat gunakan hubungan kosinus. Jadi V aksen AX sama dengan V aksen A dikali kosinus sudutnya, kosinus 53 derajat. Kosinus 53 derajat kita dapat gunakan sudut istimewa, nilainya adalah 0,6. Jadi kita peroleh V aksen AX sama dengan 0,6 V aksen A. Kita dapat ulangi langkah tersebut untuk memperoleh V aksen Y, V aksen AY, yaitu V aksen A sinus 53 derajat, yaitu besarnya 0,8 V aksen A. Untuk vektor V aksen BX, kita lihat bahwa V aksen BX itu adalah sisi di samping sudut 37 derajat. Berarti untuk menguraikan vektor V aksen B, kita dapat gunakan juga kosinus 37 derajat. Jadi V aksen BX sama dengan V aksen B dikali kosinus 37 derajat, atau sama dengan 0,8 V aksen B. Untuk V aksen BY pun kita dapat gunakan V aksen B dikali sinus 37 derajat. Jadi untuk penguraian vektor, apabila salah satu vektor menggunakan perbandingan trigonometri kosinus, maka vektor satu lagi pasti menggunakan perbandingan trigonometri sinus. Sinus 37 derajat adalah 0,0. Berarti kita peroleh V aksen BY sama dengan 0,6 V aksen B. Oke, setelah lengkap, kita menguraikan semua komponen vektor menjadi sumbu X dan sumbu Y. Kita dapat gunakan hukum kekekalan momentum untuk tumbukan tersebut. Karena tumbukan tersebut terjadi dalam dua arah, kita dapat gunakan hukum kekekalan momentum untuk sumbu X dan sumbu Y.
Untuk sumbu X rumusnya adalah jumlah momentum awal benda sama dengan jumlah momentum akhir benda. Karena ada dua benda, berarti MA dikali VAX, ini adalah momentum awal bola A arah sumbu X, ditambah momentum awal bola B arah sumbu X, yaitu MB VBX, sama dengan jumlah momentum setelah bertumbukan. Setelah bertumbukan, massa benda tetap, namun kecepatannya berubah. Jadi kita gunakan kodenya adalah V-aksen. V-aksen adalah kecepatan benda setelah bertumbukan. Untuk bola biliar, karena massanya tetap atau sama untuk semua bola, kita dapat coret komponen M dari semua suku persamaan tersebut. Kemudian kita dapat ganti VAX-nya itu adalah, kita lihat dari diketahuinya 10, VBX-nya 0, berarti 10 ditambah 0 sama dengan, kita ganti V aksen AX dari penguraian vektor 0,6 V aksen A ditambah V aksen BX-nya itu 0,8 V aksen B. Kita dapat menghindari bentuk desimal dengan cara mengalihkan persamaan ini dengan 10. Kemudian kita dapat sederhanakan dibagi dengan 2. Jadi kita peroleh persamaan 50 sama dengan 3 V aksen A ditambah 4 V aksen B. Kita butuh satu persamaan lagi untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Kita gunakan hukum kekekalan momentum untuk sumbu Y. Nah, kita dapat gunakan bentuk yang mirip dengan hukum kekekalan momentum sumbu X. Namun kita dapat lihat untuk sumbu Y, untuk komponen kecepatannya itu semuanya adalah VY. Jadi VAY, VBY, V aksen AY, dan V aksen BY. Seperti berikut. Demikian kita dapat coret juga masanya karena sama untuk semua bola. Kita dapat ganti VAY dan VBY itu 0. Kemudian V aksen AY-nya kita dapat ganti 0,8 V aksen A, dan V aksen BY-nya 0,6 V aksen B. Kita dapat sederhanakan dikalikan 10. Kemudian kita dapat bentuk menjadi bentuk substitusi, yaitu V aksen B sama dengan 4/3 V aksen A. Persamaan V aksen B ini kita dapat masukkan ke persamaan hukum kekekalan momentum yang sumbu X. Sehingga kita peroleh persamaan gabungan, yaitu 50 sama dengan 3 V aksen A ditambah 4 dikali V aksen B-nya kita ganti dengan 4/3 V aksen A. Kita dapat kalikan, kemudian untuk penjumlahan pecahan kita dapat samakan penyebut. Kita dapat selesaikan, 3-nya dikalikan ke semua. Jadi kita peroleh 150 sama dengan 25 V aksen A. 25 ini diperoleh dari jumlah 9 ditambah 16. Jadi kita peroleh V aksen A sama dengan 150 bagi 25, atau besarnya adalah 6 meter per sekon dengan arah sesuai dengan gambar. Untuk mencari kecepatan bola B setelah tumbukan, kita dapat gunakan V aksen B sama dengan 4/3 V aksen A. Jadi 4/3 dikali V aksen A yang sudah kita peroleh, nilainya adalah 6. Sehingga kita dapat peroleh V aksen B besarnya adalah 8 meter per sekon. Dengan demikian kita sudah menjawab pertanyaan, berapa besar kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan. Oke. Bagaimana pendapat kalian? Let me know in the comment section below. Okay. Stay tuned to this channel for more problem solving video like this. Okay, bye. Have a nice day.